ciri Rasul. Satu, bersaksi dalam hal apa itu tahu persis ya. Kemudian juga dapat menunjukkan supaya manusia bersaksi seperti dirinya bersaksi ya. Dia tahu persis tentang Tuhannya. Kalau ada orang bertanya, Tuhan di mana ya Nabi, ya Rasul, Renio, ndase dicekel, iki, yang begitu. Itu pasti mutlak, nggak bisa ndak. Wis ngerti, dereng geweduk nih tekel. Nah, itu ciri Musaidan. Kemudian yang kedua, mubasiron. Mubasiron itu bentuknya beraktivitas bersungguh-sungguh di dunia, akan tetapi berada di dalam hakikat, berada di dalam Tuhan, berada di dalam kesadaran. Jadi yang dikatakan dengan mubasiron itu adalah mereka yang tahu hakikat tentang dirinya, tentang dunia. Itu dia tahu persis kewajibannya di dunia itu menjalankan panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Mungkin kalau di dalam bahasa akademik memenuhi panggilan jiwa yang berada di dalam darah. Pengetahuan sejati itu dari dalam keluar, tapi pada umumnya manusia itu dari luar ke dalam. Kita bahas lain waktu. Dari dalam keluar. Ini yang tidak bisa ditiru, karena ini memang sudah bagian dari ketetapan dan ketentuan. Mubasiron dikatakan kabar gembira. Kabar gembiranya apa begitu ya. Mubasiron itu tafsirannya kabar gembira gitulah. Mergo ketoke ndek donya, tapi hati niki dengan Tuhan kan seneng kan gitu kan, saya begitu. Ning faktanya kan senep ya. Jadi pada saat dunia ini penuh dengan ilusi, penuh dengan kecurangan, penuh dengan sistem kebohongan, pasti ada kebenaran yang disebut dengan al-haq min rabbi. Itulah mubasiron. Pasti ada orang menerima atau menolak. Ada satu keadaan atau ada satu yang membawa kebenaran yang tidak memerlukan validasi dan pengakuan, tetap akan menyampaikan tentang kebenaran walaupun gak ada yang mendengar sama sekali. Seandainya yang membaca dan mendengar hanya satu orang pun, karena keberadaan para nabi rasul itu semuanya tidak dipijakkan karena massa, tidak dipijak karena komunitas, tidak karena sorak-sorai banyaknya yang dukung. Sama sekali tidak didasarkan para nabi, pengikutnya oke seneng, enggak ada sama sekali. Kalau itu ada, habis, pasti dihabiskan di dalam dirinya. Cirinya pasti begitu, cirinya begitu. Jadi kalau ada orang yang ngaku kiai ulama, jika kebingungan golek masa, karena para nabi itu hanya menyampaikan kebenaran supaya manusia itu memiliki kesadaran. Bukan Nabi datang menyampaikan supaya mendapatkan pengakuan dan validasi dari orang-orang. Enggak ada itu sama sekali, tak jamin. Di berdakwah ben untuk umat itu salah kaprah. Tapi oke ngono kuwi. Kita kan nggak ngomong subjek loh ya. Ketiga, nadhiron. Ketiga, tertuntun, terbimbing, terarah. Ketiga, mengetahui kepastian tujuan hidup, mengetahui kepastian tujuan kemana setelah kematian. Bahkan saat di dunia ini aktivitas yang dilakukan sudah berada di dalam pengetahuan tujuan. Sudah tahu tujuannya untuk apa sih, saya membuat ini untuk apa sih, tujuan utamanya, tujuan turunan dari tujuan itu apa. Keempat, pasti para rasul, pasti terjaganya perilaku wala tatafaroku, tidak berpecah belah. Pasti pada saat menggerakkan orang untuk berbudidaya, saat menggerakkan orang untuk berbisnis, saat menggerakkan orang yang mengikutinya, orang-orang yang sadar, yang menjadi untuk mendorong supaya melakukan kegiatan UKM umpamanya, kegiatan usaha budidaya umpamanya, bisnis umpamanya. Akan tetapi pasti pijakannya adalah cinta, pasti pijakannya adalah kasih sayang, pijakannya pasti faedah dan manfaat, pasti. Sehingga saat komunitas itu menyatu dan berkumpul, kemudian akan menguntungkan sesuatu, ini akan dapat memberikan keuntungan. Orang berpikir keuntungannya banyak sehingga dapat untuk kegiatan. Akan tetapi muncul retakan perselisihan, diprediksi akan menjadikan benturan
persaingan kompetisi walaupun dikemas dengan kompetisi sehat, pasti saya pastikan komunitas kegiatan itu dihentikan